Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah diberikan, yang tentunya kita tidak mungkin untuk mampu mensyukurinya, karena kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Dan itu diantara yang disebutkan para ulama, disebutkan Ustaz Firanda dalam kajiannya tentang kita ini selalu membutuhkan taubat. Taubat itu adalah wadhifatul umri, pekerjaan sepanjang usia. Kenapa kita sepanjang usia kita terus bertaubat? Salah satu poinnya adalah karena kita tidak pernah mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya kita harus selalu memohon ampun kepada Allah atas taksir kekurangan kita dalam masalah mensyukuri nikmat. Maka jangan pernah bosan ketika kita ngaji ini, selalu diawali diingatkan untuk bersyukur. Karena memang kenyataannya kita tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab buku tafsir Juz Amma karya Ustaz Dr. Firanda Hendirja hafizallahu taala, yang kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat Asy-Syams. Syams adalah matahari. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, surah Asy-Syams merupakan surah ke-91. Surah Asy-Syams terdiri dari 15 ayat. Asy-Syams artinya matahari, dan surah ini termasuk surah Makkiyah, yang turun di saat Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah. Baik, sebelum masuk pada pembahasannya, beliau mengawali dengan keutamaan surah Asy-Syams, yaitu kisah yang masyhur ketika sahabat Mu'adz mengimani kaumnya terlalu panjang. Surah Asy-Syams disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kisah ini berisi anjuran untuk membaca surah. Salah satunya surah Asy-Syams ketika akan salat. Disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, berkisah, berkata, "Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-isya'a." Mu'adz bin Jabal al-Ansari pernah memimpin salat Isya. Fatawwala alaihim. Kita tahu beliau ini masih remaja atau masih sangat muda belia,
tapi karena kemampuannya dalam membaca Al-Quran, hafalannya, maka dia dipilih di kampungnya untuk menjadi imam. Dan ini yang seharusnya. Yang menjadi imam itu patokan pertamanya apa? Bacaan Al-Qurannya. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan apa? Dia itu kalau mengimami apa? Celananya itu melorot gitu ya. Nah, sampai akhirnya dibuatkan celana oleh kaumnya. Nah ternyata satu malam sahabat Mu'adz ini memperpanjang bacaannya. Fansarafa rajulun minna fasalla. Lantas ada seseorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah, ia pun salat sendirian. Fa ukhbira Mu'adzun anhu faqala innahu munafiqun. Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Mu'adz berkata orang itu munafik. Ya, maklum ya, darah muda. Ya, mendengar ada yang keluar dari jamaah sholatnya, langsung dikatakan ini orang munafik. Falamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adzun. Tatkala perkataan Mu'adz itu sampai kepada orang tersebut. Jadi subhanallah, ini belum zaman medsos gitu ya, belum zaman alat komunikasi seperti ini. Nah, ternyata ya berita keluarnya orang tadi sampai ke Mu'adz, perkataan yang Mu'adz sampai kepada orang tersebut. Jadi kalau berita tentang saya, jenengan sampai kepada orang lain di zaman komunikasi seperti ini ya amat sangat dimaklumi, gitu ya. Bahkan kadang beritanya sampai ke ujung dunia. Dan yang dikatakan munafik apa? Tidak terima. Akhirnya ketika dia mendatangi Rasulullah, dia pun akan mengabari beliau apa yang dikatakan oleh Mu'adz padanya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya diringkas ya, kalau cerita aslinya lebih panjang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada menasihati Mu'adz, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz." Ini kata-katanya pedas gitu ya. Apakah engkau ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah, wahai Mu'adz? Padahal Mu'adz tadi apa? Ngimami sholat. Tapi ya karena keperucut omongan, inilah bahayanya lisan, gitu ya. Dikatakan oleh sebagian penyair, orang orang terpeleset kaki belum tentu berbahaya, berbeda dengan terpeleset lisan. Terpeleset kaki hanya luka, tapi kalau terpeleset lisan bisa hilang kepala. Ayo kan? Ayo. Terpeleset lisan di hadapan raja, salah ngomong, penggal lehernya ya, hilang kepalanya. Kalau terpeleset kaki ya mungkin patah ya masih bisa dikembalikan. Tapi kalau yang sudah patah leher, nah ini hilang nyawanya. Maka Rasulullah kemudian menasihati, "Idza amamtan nasa faqra bis-syamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbika wal laili idza yaghsha." Jika engkau mengimami orang, baca surat Asy-Syams atau Duha, surat Ad-Duha
atau Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Wa bismi rabbika, surat Al-Alaq. Wal laili idza yaghsha, surat Al-Lail. Ini maksudnya salat apa? Salat Isya, karena kejadian itu pada salat Isya. Nah, pada sebagian masjid ini pun sudah terlalu panjang gitu ya. Salat Isya itu biasanya apa? Wailul likulli lumazatil lumazah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mentok-mentoknya ya tadi wa duha atau watin. Oh, itu sudah panjang gitu ya. Ya, kita menyesuaikan kondisi jamaahnya. Nanti sudah terbiasa ya sesekali dibacakan apa? Wasyams. Nanti sudah terbiasa agak panjang lagi apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Baik. Itu yang menyebutkan tentang apa? Keutamaan anjuran membaca surat ini. Kita awali dari ayat yang pertama, wasyamsi wadduhaha, dan matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi matahari dan waktu duhanya. Dijelaskan oleh penulis pada awal surah, Allah bersumpah dengan banyak makhluknya. Di surat Asy-Syams ini nanti di awal sebelum masuk pada inti pembahasannya, Allah menyebutkan banyak sekali makhluk-makhluknya yang di langit maupun yang di bumi. Seakan Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa yang di langit maupun di bumi ini miliknya Allah. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan semua makhluknya secara berturut-turut untuk menekankan betapa beruntungnya orang-orang yang menyucikan jiwanya. Sampai pada ending nanti inti pembahasannya apa? Orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwa. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang apa? Ashrun minal fitrah, 10 di antara fitrah. Apa itu 10 fitrah? Pernah dengar nggak hadisnya? Nah, Mas Lukman sudah pernah dengar hadisnya, tapi separuh. Senin kemarin, karena Senin tadi malam kayak itu. Apa itu? 10 fitrah. Memotong kumis, memanjangkan jenggot, pangkuku, mencukur buku kemaluan, mencabut bulu ketiak, apa lagi? Enggak disebutkan dalam hadisnya Aisyah ini. Mencuci sela-sela jemari, sudah berapa tadi? Kemudian berkumur, kemudian beristinsyaq, kemudian beristinja. Apa lagi kurang? Yang ke-10 lupa. Ya tadi, yang ke-10 lupa. Yang 10 berkumur itu. Baik. Intinya ketika beliau menjelaskan tentang 10 fitrah ini, beliau mengingatkan bahwa fitrah itu ada 2 macam. Yang membersihkan fisik dan yang membersihkan
hati. Yang ada dalam hadis itu berkaitan dengan pembersihan fisik. Sedangkan syariat yang lain berkaitan dengan pembersihan hati dan roh, di mana kita sering mengingatkan bahwa manusia itu hidup dalam dua dimensi, zahir dan batin, fisik dan rohani. Maka Islam itu tidak hanya memperhatikan secara roh saja, menyarankan apa? Iman, takwa, hati yang mulia, tapi fisiknya kotor tidak. Tapi juga tidak hanya memperhatikan fisik, tapi juga memperhatikan roh. Dan itulah kegembiraan, keberuntungan yang hakiki ketika antara yang zahir dan batin itu semuanya bersih. Maka surat ini secara khusus nanti akan mengabarkan keberuntungnya orang-orang yang mensucikan hatinya. Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya dan sesuai kehendaknya. Misalnya matahari, itulah salah satu makhluk besar ciptaan Allah yang diketahui oleh seluruh manusia di muka bumi. Setiap hari manusia tidak pernah luput dari sinar matahari. Allah juga bersumpah dengan sinar pada waktu duha. Waktu duha dimulai kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit dan berakhir kurang lebih 10 menit sebelum adzan zuhur. Sehingga ini kita ingatkan masalah apa? Orang yang ingin melakukan sholat syuruk isyraq. Jadi kalau di antara kita ingin mengamalkan hadis tentang hal itu, duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Nunggu berapa? 15 menit dulu. Begitu ini ya, biasanya jamnya ada bunyi yang menandakan waktu terbit, bukan langsung. Karena ketika terbit matahari itu waktu terlarang. Demikian pula dengan kalau datang mau sholat zuhur, maka kalau datang 10 menit atau kurang dari apa? Waktu adzan, maka ini juga waktu terlarang. Kenapa terlarang? Karena matahari berarti pas sedang di tengah-tengah langit. Dan ini adalah waktu terlarang sampai apa? Dia tergelincir. Maka sebagian misalnya apa? Biasanya di kantor atau mungkin di kampung masing-masing, ketika datang atau mau sholat zuhur, istilah Jawanya belum kan jing. Nah, di antum datang masih 5 menit lagi, maka jangan sholat. Ini masuk waktu terlarang. Kemudian ayat yang kedua, qamar idza talaha. Dan demi bulan apabila mengiringinya. Yang mengiringi matahari adalah bulan. Bulan selalu mengikuti matahari karena bulan muncul setelah matahari terbenam. Meskipun di musim-musim tertentu kita mendapati fenomena bulannya masih ada meskipun sudah siang. Jadi biasanya bulan apa ya? Ada yang nikah nih, sudah waktu duha gitu ya, masih terlihat bulannya. Sebagian ulama menyatakan hikmah bulan mengikuti matahari adalah karena bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri, sehingga didahulukan penunjukan matahari karena dia yang mengeluarkan cahayanya sendiri,
sedangkan kemudian ada bulan, karena bulan itu cahayanya pantulan dari matahari, tetapi membiaskan cahaya matahari. Wan-nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Jadi Allah menampakkan siang. Para ulama berbeda pendapat tentang kata gantinya jallaha pada ayat ini. Sebagian mengatakan bahwanya di sini adalah kegelapan yang disembunyikan, lalu berganti menjadi siang. Lalu sebagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah memilih pendapat yang lain. Dalam tafsirnya beliau menafsirkan seluruh kata gantinya yang ada pada beberapa ayat awal surah ini sebagai matahari. Tadi ya, wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan waktu duhanya si matahari. Wal qamari idza talaha, hanya kembali kepada matahari. Wal nahari idza jallaha, hanya juga kembali kepada matahari. Hal itu karena yang pertama kali disebutkan pada ayat pertama surah adalah tentang matahari. Oleh sebab itu pendapat bahwanya adalah matahari merupakan pendapat yang paling kuat. Termasuk di sini wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya, yaitu gelap gulita itu menutupi matahari, cahayanya, gitu ya. Seakan matahari tidak ada, padahal matahari ada, masih ada. Cuman dia seakan ditutupi oleh malam. Firman Allah demi malam apabila menutupinya, artinya sebagai kondisi ketika malam menutupi matahari sehingga semuanya menjadi gelap gulita. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembangunannya. Nah, tidak di sini. Nyanya kembali ke langit, gitu ya, bukan kepada matahari. Terkait makna huruf ma pada ayat ini, para ulama juga terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan ma di sini artinya ma masdariyah. Kita baca aja ya. Antum pernah belajar ya ma masdariyah atau ya. Sebagian ulama mengatakan ma di sini artinya ma masdariyah, sehingga artinya demi langit dan demi pembangunan langit yang begitu kokoh. Sebagian yang lain mengatakan ma di sini adalah ma mausulah, mausul apa? Isim mausul, kata sambung, sehingga artinya demi langit dan demi yang menegakkan langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardi wa ma ta'alaha, demi bumi serta penghamparannya. Nah, lagi-lagi ini ya, meskipun ini masalah khilaf, sebenarnya sudah sangat kuat ya pendapat para ulama yang mengatakan bumi itu bulat, gitu ya. Nah, tapi sebagian yang memahami seperti ini karena dihamparkan dada datar. Dalam hal ini para ulama juga berselisih menjadi dua pendapat terkait makna ma. Sebagian ulama mengatakan ma masdariyah seperti di atas, artinya demi bumi dan bentangan bumi tersebut. Sebagian lain mengatakan ma mausulah, artinya demi bumi dan bumi yang membentangkan bumi, yaitu apa? Allah. Semua sumpah itu kemudian adalah intinya pada ayat yang kedua, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ini penciptaan apa? Kalau kita perhatikan, apa tadi kan apa?
samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Langit dan bagaimana keagungan penciptaan langit, bumi dan bagaimana penggambaran bumi, berarti di sini ya. Dan demi sebuah dan bagaimana penyempurnaan jiwa. Dan ini boleh disebutkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di semalam ya kami baca setelah beliau menerangkan tentang tadi 10 fitrah tadi. Beliau menyebutkan bahwa inti dari syariat itu kebersihan, kesucian, pertumbuhan dan penyempurnaan. Jadi kalau orang mau mengikuti syariat secara zahir maupun batin, dia itu akan selain apa? Terlihat bersih dan semakin tumbuh baik dan semakin sempurna. Yang itu kemudian mengingatkan kita pada hadisnya sangat masyhur insyaallah, apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Ini sebenarnya sebuah timbangan, sebuah ukuran. Sebenarnya kita itu sudah mengikuti syariat atau belum. Jadi kalau kita ini benar-benar mengikuti syariat secara zahir maupun batin, hari-hari kita itu seharusnya semakin baik. Diri kita itu tumbuh, namanya tumbuh ya, semakin sempurna. Maka itu juga yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bagaimana Allah itu menciptakan jiwa dan dia tumbuh semakin sempurna. Inilah beberapa sumpah yang disebutkan Allah di bagian-bagian awal surah. Jika dicermati lebih lanjut, akan dijumpai bahwa Allah menyebutkan makhluk-makhluknya secara berpasangan. Jadi kalau kita cermati, matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi. Pada ayat pertama dan kedua Allah menyebutkan matahari dan rembulan secara berturut-turut. Kemudian Allah menyebutkan siang dan malam pada ayat 3 dan 4. Lalu Allah menyebutkan langit dan bumi pada ayat ke-5 dan ke-6. Allah SWT ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berpasangan. Bagaimana dengan jiwa? Demikian pula dengan jiwa, ada yang baik dan ada yang buruk. Ketika jiwa disebutkan hanya satu, tapi nyatanya apa? Jiwa itu ada dua macam. Oleh karena itulah Allah bersumpah dengan jiwa. Jiwa merupakan perkara tidak bisa diketahui hakikat dan rahasianya. Ini mestinya ada tambahan apa? Yang kemudian jiwa merupakan perkara yang tidak bisa diketahui hakikat dan rahasianya hingga sekarang. Ketika orang kafir bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Apa kemudian kata Allah? "Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila."
Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanmu, sedangkan kalian gitu ya, tidak diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit ilmu. Sehingga ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa secerdas apapun, sepandai apapun, ilmu kita itu sedikit. Maka jangan sampai sebagian orang menyombongkan diri, ingin menamai Allah dengan berbagai nama-nama yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Tentang roh yang menempel pada diri kita sendiri, kita itu tidak punya ilmu. Begitu mau berbicara tentang siapa? Allah. Jiwa, roh kita saja tidak ada. Masih banyak hal yang tersembunyi. Kemudian Allah mengabarkan tentang jiwa kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Allah sudah menunjukkan kepada jiwa kita mana itu jalan baik, mana itu jalan yang buruk. Jadi jiwa yang masih bersih itu sebenarnya akan mudah membedakan mana baik dan buruk. Sehingga di antara hadis tentang dosa itu dikembalikan kepada apa? Hati kita. Jadi kalau saya menyebutkan tentang dosa, apa itu dosa? Apa definisinya dosa dalam hadis? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi nas. Dosa adalah ma haka fi nafsika, yang tidak nyaman di hatimu dan kamu tidak ingin yang kamu lakukan itu dilihat manusia. Kalau kebaikan dilakukan, gimana reaksi dia? Gimana reaksi dia? Kebaikan itu kalau dilakukan, nggak reaksi juga terhadap kebaikan yang dilakukan. Tenang. Hadisnya ini, man sarahu hasanatu wa sa'atuhu sayyi'atuhu bahwa mukmin, orang yang bergembira, yang tenang dengan kebaikannya dan gelisah dengan keburukannya, maka dia orang beriman. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Istafti qalbak. Tentang dosa tanya hati. Karena sebenarnya hati yang masih bersih itu akan bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang dijelaskan oleh beliau tentang makna ayat ini. Ada dua pendapat ahli tafsir terkait makna kejahatan dan ketakwaan. Pertama, Allah memberi ilham kepada jiwa tersebut kejahatan dan ketakwaan, sehingga setiap jiwa bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ini maksud apa? Diilhamkan pada jiwa itu baik dan buruk. Artinya jiwa itu punya radar untuk membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Allah menceritakan setiap jiwa manusia di atas fitrah,
Lalu fitrah itu mendorongnya agar dapat membedakan keburukan dan kebaikan. Pada dasarnya setiap jiwa tidak menyukai keburukan. Sehingga ini cara kita mendeteksi apa? Keimanan kita. Selama hati itu tidak nyaman ketika kita berbuat keburukan. Pernah berbuat keburukan? Pernah apa sih? Allah musta'an ya. Saya nggak tahu. Kadang dia sekarang sedang ngaji, nanti selesai ngaji, gitu ya, belum tentu kita lihat berbuat dosa, jatuh dalam kesalahan, mata, telinga dan seterusnya. Maka kalau itu dirasakan jiwa kita tidak nyaman, berarti insya Allah fitrah itu masih terjaga. Atau dalam hadis dikatakan tadi apa? Wahwa mu'min. Tetapi menyemangati kebaikan. Jiwa itu hukum asalnya apa? Suka terhadap kebaikan. Inilah jiwa yang masih berada dalam fitrahnya. Kalau melakukan kebaikan dia senang, melakukan keburukan dia tidak nyaman, susah, gelisah. Hal itu karena setiap orang dapat merasakan dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri. Manusia tidak suka kedustaan. Bahkan pendusta pun tidak suka jika didustai. Ada orang suka bohong, kemudian dibohongi apa? Gimana? Ngamuk. Ya kok ini tukang ngamuk sih? Yang itu tidak nesu. Kenapa? Ini fitrah manusia. Jadi bodoh ketika ada ini. Maka semua apa? Ini Allah Akbar. Kecuali jika itu hal syubhat atau keraguan yang dapat menyebabkan fitrah seseorang berubah. Ada kalimat yang kurang kelihatan di sini. Pendusta pun tidak suka jika didustai, kecuali jika itu hal syubhat. Untuk merasakan kalimatnya. Kecuali jika apa? Jiwa itu kemasukan syubhat atau keraguan yang dapat menyebabkan fitrah seseorang berubah. Kecuali fitrahnya ini sudah berubah. Sebenarnya mungkin bahasanya mungkin bukan fitrahnya yang berubah. Fitrahnya tertutupi. Seperti gambaran dalam hadis bahwa kalau seorang manusia itu berbuat dosa, apa yang terjadi? Ada titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat istighfar, apa yang terjadi kemudian? Titik tadi hilang menjadi titik kembali. Tapi kalau diteruskan bertambah model hitamnya sampai seperti pantat panci. Pantat panci itu aluminiumnya berubah dari tembaga, berubah menjadi alam. Apa aluminiumnya masih aluminium tapi berubah alam? Yang saya alami bahwa fitrahnya masih ada, tapi karena satu tebalnya apa jelajah yang menempel sehingga aluminium itu tertutup. Karena fitrah itu seperti disebutkan dalam ayat tidak bisa berubah. Fitrah yang Allah ciptakan tidak ada yang bisa berubah, cuma bisa ditutupi sehingga tidak nampak.
Sementara itu perkara-perkara yang jelas seperti berbuat dusta, zalim dan mencuri, setiap jiwa yang masih di atas fitrahnya pasti mengetahui keburukannya. Dan kelanjutan dari hadis tadi, ketika hati sudah ditamatkan, apa yang terjadi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia tidak bisa mengenali yang baik dan tidak bisa mengingkari yang buruk. Bukan karena fitrahnya berubah, tapi karena tertutup. Oleh karena itu, seseorang yang sengaja melakukan keburukan berarti ia sendiri yang memilih keburukan itu. Kemudian yang kedua, ayat ini berkaitan dengan tentang takdir. Segala hal yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini telah ditakdirkan oleh Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan kalangan muslim ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malu an-nasu yawma wa yabda'una bihi asyai'un qudiya 'alaihim wa maghaibihim min qadarin qad sabaq aw fima yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyyuhum wa tabatil hujjatu 'alaihim." Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang apa yang dilakukan manusia pada hari ini dan mereka bersungguh-sungguh di dalamnya? Apakah hal itu merupakan sesuatu yang ditetapkan atas mereka dan telah berlaku atas mereka takdir sebelumnya? Apakah sesuatu yang dihadapkan kepada mereka dari apa-apa yang dibawa kepada mereka oleh nabi mereka dan hujjah telah nyata atas mereka?" Paham pertanyaannya? Bisa dipahami pertanyaannya? Siapa yang paham pertanyaannya? Saya sederhanakan. Kita datang mengajian ini sudah takdir. Waalaikumsalam. Atau karena kita terkualifikasi talawul ini fardhun tentang keutamaan manusia ilmu. Jadi kita datang ke pengajian itu sudah takdir. Atau karena apa? Kita mendengar utama nasi itu sudah hadir. Paham nggak pertanyaannya? Nah, jadi maksud penanya, kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah, itu apakah karena takdir dia, atau karena apa yang disampaikan para nabi dan rasul, sehingga mereka dengar itu kemudian bersenang. Nabi SAW menjawab, "Faqala la bal syai'un qudiya 'alaihim wa mawadihim wa tasdiqu dhalika fi kitabillahi 'azza wa jalla wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Nabi mengatakan apa? Tidak. Bahkan hal itu merupakan sesuatu yang telah ditentukan atas mereka. Dan kebenaran perkataan itu adalah firman Allah demi jiwa serta penyempurnaannya atau penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi orang sergap itu ya sudah takdir. Kita datang ke pengajian sudah takdir. Kita rajin sholat, rajin yang lainnya juga sudah takdir.
Kita nggak perlu berusaha, gitu. Hah? Bahkan semua sudah tahu. Karena kita tidak tahu takdir kita. Kunci dalam masalah takdir ini di sini, kunci yang harus kita pegang supaya tidak salah paham. Kita itu tidak tahu takdir kita sebelum terjadi. Jadi jangan sampai beralasan saya ngaji nggak ngaji, sholat nggak sholat, puasa nggak puasa, semua itu sudah takdir. Yang takdir itu kan harus bersolat. Yang memang semua terjadi dengan takdir. Tapi harus dikatakan kita tidak tahu takdir kita sebelum itu terjadi. Dan sebelum itu terjadi kita punya pilihan. Karena semua sudah dijelaskan dengan gamblang. Jadi mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, sebagaimana itu pendapat yang pertama. Jadi ini perbedaan pendapatnya bukan saling bertabrakan, tapi bisa dikumpulkan. Bahwa pada asalnya manusia itu ditunjukkan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Dan semua manusia itu sudah ditakdirkan mana yang akan menempuh jalan yang hak, mana yang akan menempuh jalan yang batil. Bukan hanya yang menempuh apa? Siapa yang akan di surga, siapa yang akan di neraka itu sudah jelas. Cuma masalahnya bagi kita nggak tahu apakah ending kita itu surga, apakah ending kita itu neraka. Wal iyad. Semua yang kita lakukan telah tercatat sebagai takdir Allah. Namun tidak seorang pun mengetahui takdir hidupnya. Ini poinnya di sini. Itu harus menjadi ingatan kita, sehingga kita tidak berhujjah berdalil dengan takdir. Oleh karena itu, salah satu faedah beriman kepada takdir adalah seseorang tidak ujub atau menyombongkan amal salehnya. Tatkala beramal saleh, ia akan menyadari bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika kita beramal kebaikan itu adalah ingat, yaitu sebenarnya sudah dicatatkan oleh Allah. Sehingga ketika kita melakukannya berarti Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah memberikannya terjadi pada kita. Tidak ada manusia atau sebelumnya Allah lah yang telah mengilhamkan kepadanya agar beramal saleh. Tidak ada manusia yang dapat membanggakan dirinya karena tidak ada yang mengetahui akhir hidupnya. Di sisi yang lain, jangan berbangga dengan amal saleh. Kenapa? Kita nggak tahu. Mungkin sore ini kita masih semangat datang mengaji. Besok, ketika ada satu mengaji lain, apakah kita akan semangat juga? Belum tentu. Jadi, karena semua ini belum berakhir. Silahkan nanti berbangga kalau ada kaki kita sudah menginjak surga. Tapi sebelum semuanya berakhir, jangan sampai kita tertipu dengan amal kita. Jadi itu yang dikatakan yang tentang apa? Ada seorang yang masuk neraka gara-gara amal saleh. Dan orang yang masuk surga gara-gara dosa. Yang beramal saleh atau selalu membanggakan, akhirnya sombong. Akhirnya amal saleh malah mengantarkan neraka. Sedangkan yang berbuat dosa ini menyesal, nangis, setiap ingat dosanya apa? Dia bersemangat beramal kebaikan supaya menutup dosa. Akhirnya dia masuk surga.
Tidak ada juga yang mengetahui bagaimana kehidupan selanjutnya, entah di surga atau neraka. Tugas manusia hanyalah beramal, karena masalah takdir adalah rahasia Allah. Hakikat takdir tidak dapat dicerna akal manusia. Tidak mampu memahami itu secara sempurna. Dalam masalah takdir kita diberikan rambuan. Ada 4 rambuan. Apa itu? Apa rambuan ini yang kepada tadi? Antum ini tahu aku apa benar-benar lupa? Sering ya kita ulangi supaya sebenarnya apa? Biar ingat terus. Apa rambuannya harus memperhatikan? Yang pertama, ilmu. Apa maksudnya ilmu? Iya. Maksudnya dalam takdir yang pertama harus kita imani Allah itu sudah mengetahui semua yang akan terjadi sampai akhir dunia, bahkan sampai di akhirat. Allah sudah tahu mana ahli surga, mana ahli neraka. Kalau ada yang lain kok bisa tahu? Gimana jawabannya? Ya karena Allah itu maha tahu. Dan Allah itu bukan sekedar tahu saja, tapi Allah maha mengetahui. Dan itulah alasan maha pengetahuan Allah. Semua yang terjadi detailnya sudah semua Allah tahu. Yang kedua, penulisan. Apa maksudnya? Semua yang diketahui itu telah ditulis di lauhul mahfuz. Yang ketiga, masyiah. Yang kedua kita tahu, yang ketiga masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak. Bahwa semua itu Allah kehendaki. Tapi dalam kehendak kita tidak belajar. Kehendak ada berapa macam? 2. Apa itu? Kauniyah dan syar'iyyah. Kauniyah itu yang berkaitan dengan semua yang terjadi, baik maupun buruk, tapi tidak berkaitan dengan cinta dan ridhonya Allah. Sedangkan yang syar'iyyah itu berkaitan dengan yang baik saja dan tidak mesti terjadi, dan dia berkaitan dengan cinta dan ridhonya Allah. Yang apa? Al-khalq atau penciptaan. Bahwa semua yang terjadi adalah Allah yang menciptakan. Dalam Al-Quran, Allah selalu menutup segala pertanyaan tentang takdir yang ditujukan kepadanya. Jadi Allah nggak boleh ditanyakan. Kita tuh nggak boleh bertanya, kenapa Allah begini? Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Contoh yang sederhana saja. Kalau ada orang punya pabrik, punya perusahaan, punya toko, kemudian bikin aturan di pabriknya, karyawan masuk dalam 11-nya, boleh nggak? Untuk orang itu masuknya jam 7. Kok di sini jam 11? Kira-kira apa jawabannya yang dia? Bisa kalau pulang untuk diri. Karena tak buka jam malam beliau, tak kalau pulang. Itu tanda kekuasaan yang sangat sempit. Jangankan toko, yang buka warung, ini buka nasi goreng. Jam berapa buka? Ada yang belum buka, ada yang nanti malam baru buka, ada yang sore ini
nyanyi dulu buka, gue nutup barang mereka buka. Paling lebih berapa kali? Bisa harap aku dong sering buka. Nggak antara Allah itu dari lalu Allah itu maha kuasa, semua milik Allah. Allah maha kaya. Kita sangat lemah. Kita tekok. Ya Allah, kenapa saya diciptakan laki-laki, gak perempuan saja? Anggap Tuhan Kaisar minggu ini. Tidak boleh. Setan seringkali datang memberi rasa was-was kepada manusia. Dan ini salah satu celah setan menyesatkan manusia itu bertanya-tanya masalah takdir. Kenapa begini, kenapa begitu? Allah nggak adil. Loh, Allah itu maha adil. Kok dikatakan nggak adil? Iblis membisikkan manusia agar selalu mempertanyakan alasan Allah menakdirkan masuk neraka Jahannam. Itu kan pertanyaannya orang Ibrahim. Allah nggak adil menciptakan iblis, kasihan iblis. Ya sama kalau kasihan makanya jadi Mulai menipis jalan pemenuhi Jahannam. Naudzubillah dari itu dikasih gitu. Allah SWT. Dia sebenarnya sudah membuka isi hatinya. Apakah yang dia itu fa'alhamna ujuraha masuk dalam yang ujur maupun yang tak. Orang ini sebenarnya dia sudah membuka ketok dirinya bahwa dia itu pasukannya iblis, makanya kasihannya sama iblis. Agar diberikan keluar dari surga. Dan semua pertanyaan yang mengatakan seolah-olah iblis lebih paham daripada Allah. Bahkan ada yang menyatakan orang-orang liberal, iblis itu makhluk yang paling bertauhid. Pernah dengar? Kenapa? Gak mau sujud selain kepada Allah. Suruh sujud kepada Nabi aja enggak mau. Malas masuk ke belakang gitu. Sujudnya itu bukan sujud ibadah. Sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Allah, sujud menghormati. Apalagi jelas yang memerintahkan Allah. Jadi si iblis ini sudah bermaksud kepada Allah, Masya Allah. Ini framingnya, jadi ngawasnya ahli batil. Sehingga Allah sudah mengumumkan sebenarnya dalam surat Al-Anbiya ayat 23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Itu baru ditanya. Kenapa? Jam 7 masuk, tokonya berbuka jam 11. Yang ditanya baru ini orang motor ini. Jadi begitu kita kalau terlambat, baru datang, toko jam 11 buka, baru datang. Dia yang ditanya, bukan pemiliknya. Ini logika sederhana. Sesungguhnya manusia penuh dengan kebodohan. Manusia ingin mengetahui hakikat takdir yang merupakan rahasia Allah. Kepo, ya. Padahal ada banyak hal kecil yang tidak mampu direnungkan hakikatnya yang berada di dekatnya. Salah satunya apa tadi? Roh. Kok mau tahu tentang takdir? Roh saja tidak tahu. Oleh karena itulah salah satu rukun iman yang harus diyakini adalah beriman kepada takdir. Dan di antara inti keimanan itu beriman kepada perkara gaib. Dan takdir adalah sesuatu yang gaib. Orang yang tidak beriman terhadap takdir atau takdir Allah, amalannya tidak akan diterima karena dia bukan mukmin. Orang yang tidak mau beriman kepada takdir tidak akan mukmin. Kenapa? Karena ini termasuk rukun iman. Wallahu a'lam. Ini membuka pembahasan kita pada surat An-Nur.
Asyams. Moga silakan kalau ada koreksi, tambahan, pertanyaan. Betul. Bagaimana kita memkompromikan firman Allah di surat Yusuf apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada yang buruk. Kita kembalikan kepada apa? Maknanya dulu. Tadi ada dua makna. Yang pertama bahwa jiwa itu tahu mana baik dan buruk. Yang kedua, maknanya adalah ada yang ditetapkan jadi baik, ada yang ditetapkan jadi buruk. Lalu bagaimana dengan tadi bahwa jiwa itu cenderung mengajak yang buruk? Itu hukum asal jiwa. Dia tahu yang baik, dia tahu yang buruk, tapi jiwa ini cenderung kepada yang buruk. Maka disitulah titik perjuangan kita untuk apa? Mengembalikan jiwa ini kepada hal yang dia senang, bukan senang ya, yang dia nyaman. Karena yang disenangi ini buruk, tapi sebenarnya kenyamanannya, ketenangannya di mana? Dalam kebaikan. Karena tidak semua yang disenangi itu mesti mendatangkan kenyamanan. Dan disitulah titik perjuangan kita. Maka surga itu nyaman, menyenangkan, tapi apa? Dipakai dengan hal yang tidak disukai jiwa. Sedangkan neraka menakutkan, tapi disenangi oleh jiwa. Makanya apa? Ketika melakukan kemaksiatan senang, tapi apa efeknya? Gak nyaman, gak tenang. Nah disitulah apa titik perjuangan. Kalau jiwa itu senangnya kepada yang baik, nyamannya kepada baik, gak ada perjuangan. Karena memang sudah condong kepada yang baik dan nyaman dengan yang baik. Tapi tugas kita untuk apa? Kecondongan kepada yang buruk itu diarahkan kepada yang baik. Allah. Semua yang terjadi adalah takdir. Mohon dijelaskan bagaimana yang terbiasa dengan kebiasaan yang kurang baik. Itu juga takdir. Gimana cara agar mengingatkan orang dekat kita yang memiliki kebiasaan kurang baik? Tadi bisa berubah jadi kebiasaan yang baik. Karena kadang tadi berbunyi sudah takdir. Iya. Jadi perlu dipahami semua itu terjadi dengan takdir. Tapi manusia tidak tahu takdirnya. Ini kata kunci yang harus kita yakini dan digantungkan kepada orang lain. Silakan caranya menjelaskan. Apa misalnya kamu tahu nggak besok masih hidup? Ada yang bisa menjaminkan kepada kita. Jangankan besok, nanti setelah maghrib ada yang bisa jaminan masih hidup? Gak ada yang punya jaminan. Itu menunjukkan kita tidak tahu takdir kita. Ada misalnya, siapa yang bisa memastikan nanti kita ngaji maghrib itu hujan atau tidak? Gak ada yang bisa memastikan. Kalau itu sudah ini, baru kepada step berikutnya. Kalau kita sama-sama tidak tahu takdir kita,
sudah menerangkan mana yang baik, mana yang buruk. Kamu kira-kira ingin jadi orang baik atau ingin jadi orang buruk? Itu jawabannya, kan gitu. Kalau dia ingin jadi orang baik, alhamdulillah, berarti masih di atas fitrah. Tapi kalau dia hanya menjawab mau dengan dalil apa, saya ingin jadi orang buruk saja, ya monggo. Allah mengatakan apa? Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kemudian bagaimana untuk jadi orang yang baik? Butuh dipaksa, terbiasa menjadi bisa. Jangankan kebaikan yang agama, kebaikan dunia saja. Apa misalnya makan sayuran. Ada yang sampai tua susah makan sayur. Kenapa? Kecilnya lebih paksa, sehingga dia berbiasa. Sampai tua juga iso. Itu masalah ini. Apalagi yang kaitannya dengan masalah agama. Kalau tidak dipaksakan supaya menjadi terbiasa